Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB resmi ditahan di rutan KPK Pondam Jaya Guntur sejak Kamis malam hingga 20 hari ke depan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan disampaikan Valeri Budianto langsung dari gedung KPK. Selamat malam Valeri, apakah hari ini ada pemeriksaan terhadap Lukas NMB di KPK dan apakah keluarga sudah bertemu Lukas NMB? Ya, Gadis, sudah kami konfirmasi bahwa hari ini tidak ada agenda pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Berdasarkan keterangan dari Jubir KPK Ali Fikri, pihaknya masih mendalami hasil pemeriksaan kemarin terhadap Lukas NMB pasca dirinya selesai menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh pengacara dari Lukas NMB Petrus Bala, di mana memang kemarin Lukas NMB ini diperiksa selama 5 jam dan terhadapnya ini ditanyakan 8 pertanyaan yang bersifat normatif atau mendasar dan tidak masuk ke dalam pokok perkara. Pertanyaan-pertanyaannya antara lain seputar identitas dari Lukas NMB, riwayat hidupnya, kesehatan, pendidikan, serta apakah Lukas NMB ini pernah diproses secara hukum atau tidak. Kemudian juga diinformasikan terkait untuk pemeriksaan lanjutan dari Lukas NMB. Pokoknya adalah pemeriksaan yang akan memeriksa pokok perkara ini akan dilanjutkan pekan depan, di mana Lukas NMB ini akan diperiksa baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Ini mengingat dalam kasus ini KPK menetapkan 2 tersangka, yaitu pertama Lukas NMB, yang kedua adalah pemberi suapnya yang bernama Riatono Laka. Jadi nanti peran Lukas NMB sebagai saksi adalah bersaksi untuk Riatono Laka. Kemudian juga dinyatakan bahwa untuk kondisi kesehatan Lukas NMB saat ini adalah fit to stand trial, atau dalam hal ini meskipun memang kesehatan mungkin belum sempurna, namun kondisinya berada dalam keadaan siap untuk mengikuti pemeriksaan dan juga persidangan. Saat ini prioritas dari KPK adalah agar semua berkas perkara ini cepat P21 atau dalam hal ini memenuhi syarat material dan juga syarat formil. Diutarakan oleh Ali Fikri bahwa untuk syarat formil sebenarnya sudah terpenuhi, yaitu BAP. Sedangkan saat ini KPK sedang menggenjot dan juga mempercepat proses pemenuhan syarat material yang minimal harus dipenuhi dengan adanya 2 alat bukti yang cukup. Kemudian juga KPK sudah mengeluarkan pencegahan keluar negeri terhadap 4 orang yang diduga ini berhubungan dengan kasus Lukas NMB, di mana pencegahan ini akan berlangsung selama 6 bulan ke depan dan apabila memang diperlukan dapat diperpanjang lebih lanjut. Terkait dengan kunjungan keluarga, sebenarnya sejak kemarin ini pihak dari kuasa hukum Lukas NMB sempat menyatakan bahwa pihak keluarga tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Lukas NMB. Tadi kami sudah mencoba konfirmasi ini kepada Ali Fikri dan dinyatakan bahwa pihak KPK pasti akan memenuhi hak-hak dari tersangka. Salah satunya adalah hak untuk dikunjungi, kemudian hak untuk berobat dan juga hak untuk mendapatkan kunjungan rohani begitu. Namun memang hingga saat ini belum ada surat yang masuk dari pihak kuasa hukum yang mencantumkan nama pihak keluarga yang akan mengunjungi Lukas NMB, dan satu-satunya surat yang masuk adalah surat kunjungan dari dokter pribadi. Sementara untuk seorang tahanan KPK tidak diperbolehkan dirawat oleh dokter pribadi. Dan untuk pemeriksaan penyidikan Lukas NMB ini ditargetkan akan rampung dalam waktu 4 bulan ke depan. Dan dinyatakan apabila nanti dalam waktu 4 bulan ditemukan adanya bukti-bukti lain, maka dibuka kemungkinan bagi pihak KPK untuk menjerat Lukas NMB dengan pasal-pasal lain seperti pasal-pasal dalam TPPU. Berikut kita dengarkan keterangan dari juru bicara KPK Ali Fikri. Tentu untuk pemeriksaan berikutnya kami juga akan segera jadwalkan, diperkirakan minggu depan kami akan kembali hadirkan yang bersangkutan, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, karena tentu yang bersangkutan tersangka LE ini juga nantinya menjadi saksi untuk berkas perkara pemberi suapnya, ya, tersangka RL. Ya, oleh karena itu kami sih berharap bahwa tersangka ini akan kooperatif begitu kan, dapat memberikan jawaban-jawaban kepada tim penyidik KPK, baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka untuk kelancaran proses pemberkasan perkara sehingga ada kepastian hukum gitu ya. Gadis. Ya, Valeri, lalu bagaimana terkait dengan pengamanan di KPK malam ini? Ya, Gadis, berdasarkan pantauan kami di lokasi, untuk pengamanan di KPK ini terdapat
pengetatan pengamanan. Dalam hal ini ada sejumlah personil gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga dari Polsek Setiabudi. Dan total ada 200 personil yang dikerahkan yang memang tersebar di seluruh titik di Gedung Merah Putih KPK. Tadi berdasarkan keterangan dari Polsek Setiabudi ini, hari ini dijadwalkan ada 6 aksi massa yang memang akan berorasi di sini. Namun 2 diantaranya ini hanya 2 yang sehubungan dengan Lukas NMB. Dan untuk 2 aksi massa yang memang dijadwalkan berorasi di sini sehubungan dengan Lukas NMB ini akan menyampaikan tuntutan yang berlawanan. Yang pertama adalah dari Gempuri yang merupakan gerakan pemuda mahasiswa Indonesia Timur berjumlah 25 orang, di mana tuntutan yang disampaikannya adalah mengenai KPK dan juga Polri yang menurutnya harus segera membebaskan Lukas NMB. Hal ini karena Lukas NMB ini disebut tidak bersalah dan ada pihak-pihak yang memaksa KPK untuk menahan Lukas NMB, dan oleh karena itu Lukas NMB harus segera dibebaskan. Sementara untuk aksi massa berikutnya yaitu kelompok dari Solidaritas Mahasiswa Hukum berjumlah sama 25 orang namun mengajukan tuntutan agar KPK dan Polri segera mengusut tuntas proses penegakan hukum dari Lukas NMB dengan penuh integritas, dan bahkan juga meminta agar KPK dan Polri ini menindaklanjuti aksi massa yang terjadi di Mako Brimob Polda Papua pada hari Selasa lalu. Meski demikian, hal ini dijadwalkan pada pukul 1, namun sepertinya untuk aksi massa ini ditunda. Untuk sementara demikian, Gadis, situasi saat ini kondusif dan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valeri Budianto atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.